Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Widodo pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang teknologi perangkat keras komputer atau yang disebut dengan hardware. Nah, komputer adalah peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras, kemudian perangkat lunak, yang memiliki fungsi kemampuan digunakan untuk membantu tugas manusia dengan cara menerima, mengolah data, yang dimasukkan menjadi informasi berdasarkan program yang dimiliki, yang kemudian hasilnya ditampilkan, disimpan, dikirim melalui perangkat keluaran. Jadi komputer disebut sebagai sebuah komputer kalau dia bisa menerima, mengolah data, jadi edit, delete, hapus, kemudian dimasukkan menjadi informasi berdasarkan program yang dimiliki. Hasilnya bisa ditampilkan, disimpan lagi, ataupun dikirim. Nah, itu definisi dari komputer. Jadi ada perangkat keras dan ada perangkat lunak. Kemudian kita akan membahas perangkat masukan. Nah, perangkat masukan atau yang disebut sebagai input device ini terdiri dari berbagai jenis, misalkan seperti keyboard yang dipakai untuk mengetik, kemudian mouse, joystick, touchscreen, voice recognition, dan lain-lain. Kemudian yang disebut sebagai perangkat pemrosesan digunakan untuk memproses data yang telah masuk melalui perangkat masukan. Nah, jadi perangkat ini digunakan untuk menerima masukan serta meneruskan hasil pemrosesan data tersebut ke perangkat luaran atau disebut sebagai otaknya komputer. Nah, ini gambar dari prosesor. Kemudian perangkat keluaran atau output device itu digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan. Ada yang dalam bentuk hard copy, ada yang dalam bentuk non hard copy. Kalau yang bentuk hard copy bisa seperti printer, kalau non hard copy itu monitor, jadi menampilkan gelombang cahaya, kemudian plotter, dan lain-lain. Nah, ini contoh gambar dari perangkat keluaran dari teknologi komputer. Beberapa perangkat keras tambahan bisa disebutkan di sini, diantaranya media penyimpan atau storage yang dipakai untuk menyimpan data yang akan diproses. Nah, ini zaman dulu ini menggunakan disket. Kalau ininya namanya floppy disk. Kemudian ini ada CD-ROM. Kemudian ada hard disk, ada flash disk. Nah, ini jenis-jenis perangkat penyimpanan. Perangkat masukan. Input data yang dimasukkan ke dalam memori komputer akan diproses oleh CPU. Output yang dihasilkan dengan tampilan pada layar monitor atau cetakan hasil pada printer disebut sebagai input untuk sistem yang lain. Nah, ini mouse. Nah, secara fisik mouse itu juga dibagi menjadi 4, ada mouse serial, ada mouse PS, mouse wireless, mouse USB. Nah, mouse USB ini portnya USB. Mouse wireless yang teknologi sekarang jadi sudah tidak menggunakan bola lagi yang dipakai untuk menggerakkan pointer, tapi menggunakan cahaya. Mouse wireless tanpa menggunakan kabel ya, tanpa menggunakan kabel. Nah, ini kalau yang sekarang udah ada optical sensor, tapi kalau dulu itu menggunakan bola. Nah, ada juga space mouse. Space mouse berbeda dengan mouse normal karena mempunyai poros X, Y, dan poros Z. Space mouse dapat digunakan untuk mengembangkan dan memindahkan lingkungan 3D. Nah, ini space mouse. Kemudian ada keyboard. Keyboard alat masukan yang pertama dikembangkan untuk PC. Layout keyboard standar menyediakan 104 kunci yang diatur dalam 4 kelompok. Jadi alfanumerik A, Z, dan 0 sampai 9. Kemudian kunci lokasi, home, end, dan lain-lain. Kemudian keyboard numerik, kemudian fungsi dari F1 sampai F12. Nah, secara fisik, keyboard juga dibagi menjadi 4, sama seperti mouse tadi, ada series, ada PS2, ada wireless, ada USB. Nah, keyboard berisi jumlah tombol yang membentuk bermacam fungsi.
ada CTRL, ada ALT, ada SHIFT. Nah, ini contoh-contoh kegunaannya. Misalkan CTRL digunakan untuk menggerakkan kode kontrol dengan kombinasi dengan key yang lainnya. Misalkan ingin mengeblok seluruh dokumen, maka tekan CTRL ditambah tombol plus dan huruf A. Kemudian numlock ini untuk enable atau disable penggunaan tombol numeric keypad. Jadi kalau nomornya mau di disable maka numlocknya dinonaktifkan, kalau mau enable numlocknya hidup. Ini khusus kalau yang keyboard yang non laptop. Kemudian ada tab, enter, dan lain-lain. Nah, ini keyboard ergonomis, ini standar keyboard QWERTY. Nah, ini contoh bentuk konektor. Jadi konektor ini adalah kabel yang ditancapkan ke CPU. Konektor yang digunakan untuk keyboard. Ada yang 6 pin, ada yang 5 pin. Kemudian ada juga barcode. Input masukan berupa barcode. Kalau Anda sering berbelanja ke minimarket, biasanya itu di-scan menggunakan barcode. Itu peralatan input yang dirancang untuk tujuan spesifik. Barcode direpresentasikan sebagai data numerik yang dibentuk oleh serangkaian bar atau garis-garis. Jadi dia membaca sebuah garis kode yang mana garis kode ini adalah sebuah kode unik pada sebuah barang. Contoh aplikasi barcode itu supermarket, stock inventory, sistem perpustakaan, atau katalog buku. Nah, ini penjelasan detail setiap barcode ya. Tiap digit dibuat dari 2 garis hitam dan putih yang berurutan. Tiap digit karakter dapat dipecah ke dalam 7 elemen. Digit dikodekan secara berbeda tergantung right-half atau left-half dari simbol barcode. Semua digit pada left-half memiliki jumlah garis hitam ganjil dan dimulai dengan garis putih. Semua digit right-half memiliki jumlah garis hitam genap dan dimulai dengan karakter hitam, memungkinkan scanning pada segala arah. 2 kode simbol right-half dan left-half dipisahkan dengan 2 garis hitam. 2 garis hitam tersebut digunakan untuk menandai pemula dan akhir dari simbol barcode. UPG, Universal Product Code, berisi kode manufaktur dan kode produk. Nah, ini kinerja barcode. Ini tingkat kesalahannya rendah. Barcode dapat di-scan dengan cepat dan mudah. Cacat garis pada barcode dapat menyebabkan suatu kesalahan. Jadi misalkan di sini barcode-nya ini biasanya dalam bentuk plastik dan tercacat, nanti resiko kesalahannya adalah dia tidak bisa mendeteksi sebuah barang. Jadi terkadang seorang kasir itu bisa jadi mengentry manual. Kemudian digitizing tablet adalah suatu alat penunjuk yang memudahkan untuk memasukkan pekerjaan gambar dan perancangan yang akurat. Nah, ini kalau untuk para desainer biasanya menggunakan seperti ini. Ada joystick. Pengguna game akan amat membutuhkan perangkat ini ya. Mereka melakukan manuver-manuver yang sulit yang tidak mungkin dilakukan menggunakan mouse. Jadi ini juga termasuk perangkat masukan. Seperti simulator setir, kemudian nah ini ada pedal gas, pedal rem, simulator mobil. Kemudian touchscreen. Touchscreen atau layar sentuh memungkinkan Anda untuk menyentuh jari tangan pada pilihan tombol, grafik, atau label. Touchscreen digunakan secara luas pada kios informasi yang banyak ditemui di lapangan parkir, airport, dan department store. Jadi pengguna berinteraksi langsung ke layar. Nah, ini contoh penggunaan touchscreen. Kemudian lightspan, pointing device atau seperti pena yang dihubungkan ke video. Ujung lightspan ini ada unsur cahaya yang peka atau light sensitive. Ketika ditempatkan terhadap layar, mendeteksi cahaya dari layar yang memungkinkan komputer untuk mengidentifikasi penempatan pena tersebut pada sebuah layar. Nah, seperti ini.
Keuntungan menggunakan LegPen yaitu dapat menggambar secara langsung pada layar, tetapi ini tidak menyenangkan dan tidak seakurat seperti kalau di phishing tablet. Kemudian ada lagi Magnetic Ink Character Recognition atau MICR. Ini dapat membaca angka-angka dan huruf cetak dengan tinta yang berisi bahan magnetis. Kemudian ada Optical Math Reader. Optical Math Reader dapat membaca informasi dalam bentuk angka-angka atau huruf yang dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian ada lagi perangkat masukan scanner, mengizinkan informasi foto atau teks untuk dimasukkan ke dalam komputer. Nah, biasanya ukurannya A4. Ada hand scanner, mirip seperti kalau barcode. Kemudian ada magnetic reader, alat memasukkan ini membaca potongan magnetis pada kartu. Jadi untuk pertimbangan keamanan yang menyediakan identitas secara cepat pemilik kartu. Nah, ini metode ini digunakan untuk menjalankan poin-poin tunai bank atau untuk menyediakan identifikasi orang-orang yang memasukkan suatu bangunan. Kemudian ada smart card, ada biometrik, finger screen scanner, menangkap kurva dan lakukan sidik jari. Nah, ini digunakan untuk autentifikasi ya. Autentifikasi itu untuk identifikasi unik seseorang. Jadi untuk pembuktian karakteristik pribadi. Misalkan untuk absen atau membuka sandi sebuah handphone menggunakan fingerprint. Deteksi sidik jari. Kemudian voice data entry. Contohnya ya mikrofon yang digunakan untuk memasukkan data suara. Sound capture dengan penambahan kartu suara atau sound card pada salah satu slot ekspansi dari komputer. Anda dapat merekam suara atau musik. Kemudian ada video capture, slot ekspansi komputer yang dapat menangkap gambar video. Nah, ini VGA, kartu video. Kemudian ada kamera digital, kamera yang digunakan untuk mengkonversi foto ditangkap secara langsung ke dalam digital image. Kemudian menyimpannya dalam bentuk digital ke dalam komputer. Kemudian ada video kamera. Nah, video kamera ini digunakan secara luas dikarenakan file video umumnya berukuran sangat besar. Video conferencing, jadi untuk menangkap video yang digunakan untuk melakukan telekonferensi atau rapat meeting jarak jauh. Kemudian ada ATM, Automatic Teller Money, mesin bank self-service yang berhubungan langsung ke dalam host komputer pada sebuah jaringan. Kemudian perangkat keluaran, jadi memberikan informasi pada Anda dalam berbagai bentuk. Perangkat keluaran adalah peralatan yang digunakan untuk melihat atau memperoleh hasil pengolahan data atau perintah yang telah dilakukan oleh komputer. Ini ada monitor, visual display unit. Dari dulu zaman monitor tabung sampai sekarang ke monitor flat. Nah, ini bentuk monitor CRT. Kemudian ada jenis monitor LCD, Liquid Crystal Display. Nah, ini teknologinya adalah menggunakan cairan kristal khusus yang berpencar apabila dilalui sinyal listrik sehingga menghasilkan bentuk dan warna. Nah, kelemahannya adalah LCD harganya cukup mahal dan komponen fisik yang ada amat rentan terhadap gangguan. Namun LCD juga memiliki kelebihan, diantaranya hanya memerlukan daya listrik yang lebih rendah, ya, tegangannya hanya 12 volt. Tapi kalau yang tabung itu daya listriknya lebih besar.
Kemudian perangkat keluaran yang selanjutnya adalah printer. Kali ini berbentuk hardware. Kalau tadi adalah gelombang cahaya, kalau ini adalah berbentuk hard copy, maaf, bukan hardware, hard copy. Jadi dalam bentuk cetakan. Nah, printer sendiri itu ada dua jenis, printer impact, printer yang menggunakan print head yang berisi sejumlah jarum metal atau yang disebut metal pin yang mengenai pita ink yang ditempatkan antara print head dan kertas. Kemudian ada juga printer dot matrix. Karena hasil cetakannya dibentuk oleh hentakan jarum pada pita yang membentuk karakter berupa titik-titik yang beraturan. Kemudian ada printer non-impact. Printer non-impact ada printer thermal, inkjet, ada printer laser jet. Apa itu printer thermal? Karakternya dibentuk oleh unsur-unsur yang dipanaskan, yang ditempatkan dengan kertas yang sensitif dengan panas khusus yang memberi bentuk titik hitam ketika unsur-unsur menjangkau temperatur kritis. Ada printer inkjet. Kemudian ada printer laser jet. Nah, printer jenis ini memiliki kecepatan dan kualitas cetakan yang jauh melampaui dot matrix dan inkjet. Ini sering digunakan pada usaha mesin fotokopi. Kemudian robot bisa melaksanakan berbagai tugas sebagai hasil instruksi dari eksekusi yang dimasukkan di dalam suatu program. Dan ini sering kita lihat pada film-film barat yang menggunakan teknologi tinggi, dan robot ini biasanya ditugaskan untuk tugas-tugas khusus pengganti manusia. Kemudian machine tool, peralatan komputer aided manufacturing atau CAM, digunakan untuk pembuatan berbagai produk. Fungsi yang berulang dikendalikan oleh sekumpulan instruksi komputer. Kemudian ada voice synthesis, mempunyai bunyi yang serasi dalam kaitannya dengan berbagai kesulitan replikasi pidato, percakapan manusia, kompleksitas, dan pengucapan kata-kata. Kemudian ada plotter. Plotter itu secara prinsip memiliki fungsi yang sama dengan printer. Yang membedakan secara umum adalah ukurannya. Plotter mampu mencetak kertas dengan ukuran A0 dan biasanya digunakan untuk mencetak peta atau gambar yang skala lebih besar. Kemudian perangkat keluaran selanjutnya adalah speaker. Fungsi speaker pada komputer sama seperti fungsi speaker pada perangkat audio system. Yang membedakan secara garis besar adalah pada ukurannya. Kalau speaker pada komputer itu dibuat seefisien mungkin sehingga tidak memerlukan banyak tempat. Ini contoh speaker. Kemudian ini perangkat keluaran lagi adalah data proyektor. Jadi mengambil image dari layar komputer dan diproyeksikan ke layar yang lebih besar. Nah, kesimpulannya adalah komputer merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang memiliki kemampuan digunakan untuk membantu tugas manusia dengan cara menerima, mengolah data yang dimasukkan menjadi informasi berdasarkan program yang dimiliki, kemudian hasilnya ditampilkan, disimpan, dikirim melalui perangkat keras. Nah, ini perangkat kerasnya diantaranya seperti casing PC, motherboard, power supply, kemudian hard disk drive, floppy drive, compact disk drive, digital video disk drive, kemudian monitor dan keyboard, ada mouse, audio, dan lain-lain. Masing-masing perangkat ini sangat maju dan berkembang pesat. Demikian pembahasan mengenai perangkat keras pada komputer. Bila ada pertanyaan, silahkan manfaatkan diskusi pada WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.